Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami merenungkan firman. Kiranya Engkau akan bicara melalui firman-Mu sekarang kepada kami. Supaya kami menjadi manusia yang semakin mengerti hati-Mu dan semakin memberi diri untuk melayani Engkau. Kiranya Engkau akan berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan dari Yosua pasal 2. Kita akan membaca seluruh pasal. Yosua pasal yang kedua, kita akan baca 24 ayat secara bertanggapan. Sebenarnya pasal ini adalah pasal yang penting sekali dan tidak penting. Tidak penting dari perspektif ini. Untuk seluruh cerita kitab Yosua, pasal 2 sebenarnya tidak penting. Kalau itu tidak ada, seluruh cerita kitab Yosua masih nyambung. Tetapi, untuk cerita Alkitab, ini sangat penting. Karena di sini kita lihat salah satu nenek moyang Yesus Kristus sendiri, namanya Rahab. Dan bagaimana dia bisa bertobat, diselamatkan, supaya dia bisa akhirnya menjadi bagian di dalam Israel. Marilah kita baca secara bertanggapan dari Yosua pasal 2. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan saya minta jemaat di tempat ini membaca ayat yang genap. Yosua pasal yang kedua. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup dan menjelang malam, maka keluar orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah, kejarlah mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota.
Jadi pada tembok itulah ia diam. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibat kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumah, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat penumpahan darahnya. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kami katakan demikian akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Maka berangkat mereka, kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari penggunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Ini sebenarnya adalah harapan kita seperti ayat 24. Tuhan sudah menyerahkan seluruh negeri ini kepada kita. Ini harapan kita karena saya tahu setiap minggu di gereja-gereja, di rumah-rumah, orang Kristen berdoa doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di sini kita lihat doa orang Kristen adalah doa supaya kehendak Tuhan, kerajaan Allah, nyata di tempat ini. Tetapi kalau saya keliling Indonesia, nggak usah keluar terlalu jauh. Kalau saya keliling kota kita, sepertinya banyak tempat kerajaan Allah belum datang. Banyak tempat di mana kehendak Allah tidak terjadi. Maka kadang-kadang saya sendiri bingung. Saya baca Alkitab, saya tahu dari kitab Wahyu, akhir dari cerita. Saya tahu doa dan semangat orang Kristen, kerja keras kita orang Kristen. Saya tahu ini semua. Tetapi fakta yang saya lihat dengan kasat mata saya, kok beda dengan apa yang saya baca di Alkitab. Dan terus terang, walaupun saya pendeta, walaupun saya puluhan tahun melayani Tuhan, aku juga bisa kecil hati. Aku bisa bergumul dengan ketawaran hati. Mungkinkah hal ini terjadi? Pak Tong pernah cerita. Dia berkata, Tuhan sudah mengabulkan banyak doa saya. Dan memang banyak sekali doa yang sepertinya nggak ada harapan kok bisa. Berdoa diberi izin sinode. Indonesia tidak keluarkan lagi izin sinode. Tapi Pak Tong bisa memperjuangkan tanpa menyogok. Kok bisa keluar ada izin untuk GRI. Izin sinode. CIT, universitas yang baru ada wisuda yang kedua. Izin dapat untuk mendirikan universitas itu sangat sulit di sini karena sudah antri banyak untuk membuka universitas. Kok bisa Tuhan berikan kepada kita? Kenapa? Salah satu faktor doanya Pak Tong. Tetapi di sini Pak Tong berkata, ada satu doa saya yang belum dikabulkan oleh Tuhan. Saya penasaran. Apa doa yang begitu penting yang belum dikabulkan oleh Tuhan? Pak Tong berkata, Indonesia sudah berkali-kali ganti agama. Dari kebatinan jadi Buddha. Dari Buddha jadi Hindu. Dari Hindu jadi Islam.
kenapa Indonesia tidak bisa ganti agama jadi Islam menjadi negara Kristen? Dia berdoa terus, tapi sampai sekarang Indonesia belum menganut agama Kristen, belum mengindahkan nama Kristus dari ujung ke ujung. Mungkinkah hal ini terjadi? Mungkinkah kita yang setia mengikut gerakan reform Injili, kita setia melayani di gereja, kita banyak kegiatan pelayanan, mungkinkah doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu bisa jadi di tempat ini? Karena terus terang saya lihat, dulu di sini gedung ibadah kecil, sekarang gede. Dulu nggak ada gedung ibadah, sekarang ada. Di sini banyak sekali perkembangan yang besar, sehingga kelihatan nggak prospek. Kelihatan mundur malah, bukan maju. Nah, gereja ini semakin penuh. Saya lihat penuh sampai ke atas, penuh ke belakang. Kenapa? Karena Jakarta magnet. Orang pindah ke sini, maka gereja penuh. Tetapi banyak gereja ditipu. Gereja penuh kita merasa sukses. Bagi saya standar sukses untuk gereja adalah berapa baptisan dewasa hasil pertobatan. Bukan anak kita yang dibesarkan di gereja yang dibaptis karena usia dewasa. Berapa orang dewasa yang dulu bukan Kristen, sekarang jadi Kristen, dibaptis di sini. Itu baru bisa memperlihatkan gereja kita sehat atau tidak. Bukan ramainya di sini. Bukan berapa banyak orang yang ikut kegiatan, tetapi berapa orang lahir baru. Itu adalah tolok ukur untuk kita, untuk mengetahui benarkah Tuhan bekerja di sini. Mungkinkah negara Indonesia menjadi negara Kristen? Saya terus terang, sulit. Saya berjuang, saya berusaha. Tapi kadang-kadang saya sendiri sulit untuk melihat hal ini bisa terjadi. Saya berpikir itu mirip dengan situasi yang dihadapi Yosua. Yosua sudah tahu janji Allah, kerajaannya datang. Yosua sudah diberitahu, seluruh tanah ini akan kuberikan kepadamu. Itu janji Allah, betul? Allah berjanji kepada Yosua, setiap tempat di mana telapak kakimu injak akan kuberikan. Wah, luar biasa. Kalau saya Joshua, mungkin saya potong kaki, suruh orang yang paling cepat lari, ini taruh telapak kaki kemana-mana. Wah, itu janji Allah. Pokoknya saya ke sana supaya itu milik kita. Klaim. Tapi justru kita lihat respons Yosua berbeda di sini. Yosua fase yang pertama diberi janji. Pergi, maju. Seluruh tanah ini akan kuberikan kepadamu. Yosua pasal 2 mulai dengan apa? Yosua dengan diam-diam melepaskan 2 pengintai. Wah, celaka ya. 40 tahun sebelumnya, Israel melepaskan pengintai ke tanah yang sama. Dan kita tahu ceritanya. 12 pengintai pergi, kembalinya mereka voting demokrasi, memilih tidak mau masuk. Jangan berpikir demokrasi selalu pilihannya benar ya. Akhirnya mereka 40 tahun harus berputar di padang gurun karena tidak percaya janji Allah. Nah sekarang kesempatan baru. Sekarang tempat yang sama, tapi Yosua diam-diam melepaskan 2 orang. Coba pergi ke Yeriko. Kenapa Yosua melepaskan pengintai masuk ke kota Yeriko? Saya berpikir bahwa Yosua walaupun dia percaya akan janji Tuhan dan yakin janji Tuhan itu terjadi, Yosua perlu merasakan janji tersebut. Coba saya kasih ilustrasi buat kita. Saya sudah menikah tahun ini, saya harus hitung dulu. Kalau orang tanya, sudah berapa tahun menikah? Saya selalu jawab dengan tahunnya. Supaya saya nggak salah, karena tiap tahun berubah kan, dan saya lupa. Jadi, sudah berapa tahun menikah? Saya menikah tahun 94. Jadi saya jawab dengan tahun supaya saya jawabannya selalu tepat. Istri nggak marah. Kamu salah. Ya. Jadi jawab dengan tahun, ya kita aman. Nah, jadi saya menikah 94, berarti tahun ini akan 30 tahun. Ya. Oke, 30 tahun yang lalu saya menikah. Waktu saya menikah, saya berdiri di depan jemaat Allah.
Dan di depan semua, saya mengikrarkan sesuatu. Apa yang saya mengatakan kepada seluruh jemaat Tuhan, saya berkata kepada istriku, aku mencintaimu. Seumur hidup. Keadaan baik atau tidak baik, sehat atau sakit, kaya atau miskin, aku mengasihanimu. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, engkau jadi istriku seumur hidup. Oke, setelah itu, honeymoon dulu, pulang ke rumah, mulai kebiasaan kembali, tapi nggak lama kemudian, sebulan, 2 bulan, istri saya udah uring-uringan di rumah. Ya, kenapa kok jadi dingin sama saya? Kenapa kok dia beda dengan waktu honeymoon? Kok nggak senyum, kayaknya jauh. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu jadi begini? Habis kamu nggak pernah berkata, I love you. Loh, saya bilang, di depan ribuan orang. Aku berdiri di depan pendeta. Dihadapkan Allah. Dan aku mengatakan, aku mengasihimu. Masa nggak cukup? Dia bilang, ya benar, Bapak omong begitu di depan pendeta. Tetapi aku mau merasakan setiap hari. Aku pengen tahu, kasihmu masih ada. Jadi bapak-bapak jangan malas ya. Tiap pagi bangun pagi ya, lihat istrimu bilang I love you. Ya, setelah itu bilang I'm sorry ya, karena biasanya dalam mimpi istrimu kamu sudah berbuat kesalahan ya. Ya, kira-kira begitu. Oke. Nah, kita mengucapkan I love you. Kenapa mengucapkan I love you? Karena istri ingin ada perasaan yang sinkron dengan fakta. Kita manusia yang bukan akal, kita juga ada hati, ada perasaan. Maka di sini juga saya lihat Yosua, dia tahu fakta, dia tahu janji, dia meyakini janji ini, tetapi dia melepaskan 2 pengintai ini untuk apa? Untuk merasakan janji Allah. Ingat, Allah kita seperti seorang suami. Dia mengasihi kita. Dia juga bukan dingin, jauh dari kita. Dan dia ingin supaya kita merasa hangatnya kasih Allah. Maka di sini bukan Yosua ragu-ragu akan janji Allah, tapi dia ingin mengalami sendiri. Maka 2 pengintai ini pergi. Mereka mulai melayani di situ. Dan waktu mereka mulai pergi untuk mencari tahu di kota ini, terjadilah hal yang paling ditakuti, yang paling buruk yang mungkin terjadi. Nah, kalau kita sedang bikin film Hollywood, ini ceritanya bagus banget. Ya, ada kota yang besar yang harus ditaklukkan. Ada orang yang lemah nggak mungkin menaklukkan. Mereka memiliki satu rancangan bagaimana untuk masuk ke dalam mengambil intel, mungkin dapat satu terowongan khusus yang tidak diketahui dan lain sebagainya. Akhirnya orang Israel bisa masuk menaklukkan. Mungkin. Ceritanya pasti ada menarik begini. Tetapi cerita ini lebih aneh lagi. Karena cerita ini penuh dengan kejutan-kejutan yang tidak dibayangkan. Pertama, kita lihat 2 pengintai ini masuk ke dalam kota Jericho dan langsung diketahui. Bukan hanya diketahui ada di mana, tapi juga diketahui misi mereka apa. Coba bayangkan, mereka pasti pakai baju biasa, kan Jericho itu kota orang numpang lewat di situ. Ya. Nah, waktu mereka lewat dalam jalur perdagangan di situ, mereka pasti singgah di Jericho, bermalam di situ. Pasti mereka pakai baju, bawa barang dagangan mereka, kelihatan seperti orang lain. Mampir pergi ke rumah Rahab. Kenapa pergi ke rumah Rahab? Karena semua orang yang singgah di kota pergi ke rumah seperti itu. Seperti orang yang bawa truk di Indonesia, mereka bermalam di mana, ya selalu truk yang berbaris di situ. Itu adalah tempat untuk mendapat intel paling bagus. Karena dari sopir yang datang dari sana, saya bisa mengetahui ada berapa tempat untuk pemeriksaan surat-surat, ada berapa polisi jaga di sini, jalannya bisa kemana. Mereka bisa mengumpulkan banyak data dari satu tempat. Tetapi pengintai ini
datang ke kota Yeriko, langsung ketahuan ada di situ. Langsung ketahuan misinya. Di dalam sejarah pengintaian, ini adalah dua pengintai yang paling tidak becus. Yeah. The worst spies ever. Setibanya di situ langsung ketahuan. Itu kejutan yang pertama. Kejutan yang kedua terjadi waktu polisi datang ke rumah Rahab. Datang ke sana dan bilang kepada Rahab, keluarkan dua pengintai itu. Kami tahu ada di sini. Nah, di sini Rahab punya pilihan. Dia bisa memihak kepada sukunya sendiri, umatnya sendiri, dengan berkata, ada di belakang, aku udah kunci di pintu. Ada di kamar di sana, langsung nangkap. Dan Rahab akan menjadi pahlawan kota Yeriko. Dia akan diberi hadiah. Mungkin dia bisa rubah nasib hidup dia ke depan karena jadi kaya. Tetapi kejutan terjadi, waktu dia tidak membela kaumnya sendiri, justru dia memihak kepada orang Israel. Orang yang dia tidak kenal. Dia membawa mereka naik ke atas dan dia menutupi mereka dengan jerami dan lain-lain supaya tidak kelihatan ada di situ. Jadi kejutan kedua, bahwa Rahab, orang yang menyembah berhala, malah membela orangnya Yahweh, umat Allah. Kemudian kejutan ketiga, tentara dikirim untuk menangkap. Nah ingat, orang pengintai ada di situ. Yeriko takut. Semua sudah siaga di sana. Dan waktu orang datang untuk menangkap kedua pengintai, mereka tidak kirim satpam yang dari depan gereja ya. Mereka tidak kirim abang-abang yang sudah tua yang jaga. Mereka pasti kirim Densus 88, betul? Ya kan? Pasti polisi dari istana dikirim. Ini tenaga atau tentara yang paling bagus, paling handal, diutus ke sana untuk menangkap. Dan waktu ketok di pintu, mana itu? Buka pintu. Mana dua pengintai? Rahab keluar. Ada apa, Mas? Ya. Cari siapa, Mas? Oh, permisi, Bu. Wah, Ibu kelihatan cantik hari ini ya. Ya, ada dua pengintai, Bu. Ada dua pengintai yang masuk ke sini. Mohon dibawa keluar ya. Dia tinggal jawab, Mas, memang tadi di sini. Dan mereka udah pergi. Mereka pergi ke sana. Cepat-cepat lari ke sono. Pasti bisa temukan. Herannya, Densus 88, orang yang sudah dilatih fisik, dilatih menangkap teroris, siap mati, orang yang paling siap untuk menangkap seseorang, jawabnya, baik Bu, kami pergi, permisi ya. Coba, mereka tidak ambil 3 menit masuk ke dalam, coba kami periksa dulu. Atau Rahab diinterogasi, diikat dengan lampu sorot. Ada mana di mana? Tidak ada. Justru dia dengar kalimat dari Rahab, dia langsung, baik Bu, permisi ya, kami jalan dulu ya. Mas, mau bawa tempe goreng nggak? Nggak usah ya, langsung. Heran. Dua pengintai yang tidak becus, Rahab memihak kepada orang Israel, tentara yang dikirim untuk menangkap juga tidak interogasi. Semua kita lihat di sini adalah satu cerita untuk kita, untuk menghibur kita, bahwa di dalam pergumulan kita dengan Allah, waktu kita mau setia jalankan misinya, justru Allah mau berkata kepada kita sesuatu. Tenang. Beres semua. Aku pernah ada pengalaman seperti ini. Salah satu pelayanan yang saya lakukan awal saya datang ke Indonesia adalah cetak traktat bahasa Sunda. Traktat ini ada buku kecil, semua dalam bahasa Sunda. Judulnya saya bikin gede. Ya, Salib dilebet, Injil sarang Al-Quran.
The cross in the gospel and the Quran. Injil salib dalam Injil dan Quran. Saya cetak 20,000 eksemplar. Saya ambil dari tempat percetakan, saya harus bawa ke tempat lain. Semua buku itu dibungkus dengan kertas. Semua dibungkus, saya masukin semua di belakang kijang saya. Masuk, tumpuk sampai ke atas. Mobil saya udah berat. Saya mulai bawa jalan. Nah, waktu itu, saya lewat Cawang. Cawang masih terminal bis, belum jadi rambutan. Jadi saya udah orang kolot, udah lama di sini. Karena saya datang masih terminal bis di Cawang. Oke, saya lagi lewat Cawang. Di depan Cawang, tiba-tiba mobil saya banyak kempes. Dalam 5 detik, langsung kempes. Gawat ini. Ternyata ada yang lempar paku buatan. Paku ini supaya waktu roda itu berputar kena paku langsung angkat, tapi itu kosong di dalam. Jadi langsung bikin lubang yang besar, langsung semua angin keluar dari pat. Tujuannya apa? Biasanya kalau orang banyak kempes, dia langsung berhenti turun, mau lihat. Ini saya, maaf kalau banmu kempes, bannya sudah rusak, coba, apalagi di jalan tol, coba ke pinggir dulu Jangan bikin macet di tengah jalan tol, mobilmu berhenti di situ. Oke, nah kita kembali ke firman Tuhan. Oke. Banyak kempes, tapi saya kan dari kecil udah tahu jangan berhenti di situ. Apalagi pintu bisnya masuk keluar, mungkin bahaya. Saya mau cari tempat aman, apalagi paku buatan seperti itu pasti ada yang punya ular di situ. Maka saya lewat, masih jalan 5 meter, ada perumahan, Mabes APRI di situ. Jadi saya langsung belok masuk ke Mabes, ada tentara di situ, pegang senapan yang jaga di situ, saya masuk, langsung berhenti. Aman. Preman tidak bisa mengganggu saya. Tetapi saya punya masalah. Ban saya kempes, dongkraknya dikubur oleh 20,000 traktat. Mana Mau ambil dongkrak? Mana? Ya udah, saya buka pintu. Tentara sudah datang. Mereka sudah, gimana Pak? Mau dibantu apa? Ya, saya mau ganti ban. Ya enggak, silakan. Saya buka pintu di belakang. Langsung malaikat mendorong keluar 1 bungkus traktat. Saya yakin itu malaikat yang dorong keluar. Langsung jatuh ke tanah, kertasnya sobek, traktatnya kemana-mana. Salib, dilebet, Injil, sarang Al-Quran. Terus tentara lihat, saya juga lihat. Tentara lihat saya lihat dia. Ini titipan orang. Ya nggak apa-apa, saya beresin. Tuhan bisa butakan mata orang. Walaupun mungkin kita kelihatan seolah-olah celaka, Tuhan membutakan mata orang. Kita tidak perlu cemas. Itu maksud dari cerita ini, karena sampai ayat ke-7 dibilang pintu gerbang kota ditutup dengan rapat. Pengintai ini sudah terkurung di dalam. Kita semua ingin tahu berikutnya apa. Cerita ini mau lanjut kemana? Karena dia harus lepaskan mereka dari kota. Tetapi ceritanya tidak lanjut. Ayat 8 sampai ayat 12 menjadi sesuatu yang jauh lebih penting, sehingga cerita mengenai 2 pengintai ini menjadi sesuatu yang tidak penting sama sekali. Karena di dalam ayat-ayat ini, kita belajar bahwa Allah akan ceritakan mengenai bagaimana dia memiliki rencana menyelamatkan dunia. Jangan pikir, jangan pusing soal 2 pengintai. Mereka tidak penting. Pasti Allah akan menyelesaikan itu. Nggak usah cemas lagi. Yang lebih penting adalah apa yang Allah akan lakukan untuk memuliakan nama Dia. Saya pikir itu penghiburan buat kita semua. Kalau kita yakin akan janji Allah, kita mau bersaksi bagi Dia, jangan khawatir. Tenang. Kenapa?
aku melakukan pekerjaan Tuhan. Aku akan dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membutakan mata polisi. Tuhan akan melepaskan saya dari kebodohan saya. Tuhan akan mencari orang membela saya, di mana saya nggak pernah pikir mereka akan membela saya. Tetapi saya mewakili Tuhan, dan Tuhan sudah ada solusi buat kendala yang saya hadapi. Jadi apa yang lebih penting yang harus kita lihat di dalam perikop ini? Apa yang jauh lebih penting daripada keselamatan dua pengintai ini? Mulai dari ayat 8, kita lihat yang lebih penting adalah pengakuan Rahab. Iman Rahab. Itu justru pusat dari ini semua. Dan saya mau berkata bahwa Rahab merupakan salah seorang reform Injili yang ada di Alkitab, di Perjanjian Lama. Reform Injili tidak baru muncul di zaman ini. Reform Injili kita lihat terus-menerus di dalam tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa di Alkitab. Rahab memiliki iman reform. Rahab memiliki semangat Injili. Walaupun dia adalah orang di kota yang tidak mungkin ada orang percaya, justru ada orang percaya. Walaupun dia ada di kota di mana tidak mungkin orang lain akan percaya, dia bisa menyelamatkan seluruh keluarga. Orang reform, Injili. Dan itu menjadi hal yang paling penting yang harus kita mengerti dari perikop ini. Tuhan punya rencana, dan Tuhan akan memakai kita untuk menjalankan kehendaknya, menjangkau mereka yang dia sudah mempersiapkan. Jadi bagaimana kita lihat dengan iman dari Rahab? Hal yang pertama yang menarik dari imannya Rahab adalah iman dia datang melalui pendengaran. Ayat yang ke-8 dan ayat ke-9 dikatakan, Rahab berkata kepada mereka, aku tahu. Dia sudah tahu karena dia sudah apa? Dia sudah dengar. Aku tahu bahwa Tuhan telah berikan negeri ini kepada kamu. Jadi dia sudah dengar cerita-cerita apa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Dia dengar dari orang lain. Dari orang yang numpang lewat di kota Jericho. Dari orang yang dagang di Yerusalem yang mau pergi ke Damaskus. Dan disitulah orang mampir dan bercerita. Ceritanya apa? Wah, saya dengar peristiwa yang Allah lakukan di sana. Yang Allah lakukan di situ. Rahab beriman karena dia dengar tentang karya Allah menyelamatkan Israel. Dia mulai beriman karena dia mengerti siapakah Tuhan. Jadi iman yang sejati timbul bukan karena mujizat. Iman sejati timbul dari pendengaran, perkenalan. Semakin saya mengenal, semakin saya mencintai. Semakin saya dengar, semakin saya bisa meresponi. Beda, waktu saya datang ke Indonesia, saya mendekati istri saya. Masih pacaran sama dia. Saya baru di sini, baru beberapa tahun. Saya masih beda. Banyak masalah, banyak kesalahan, budaya, dan lain-lain. Jadi saya ajak dia keluar makan. Mau pacaran. Okay. Waktu pergi ke restoran, istri saya duduk. Saya duduk berseberangan meja dari dia supaya saya bisa melihat dia dan bicara. Waktu saya duduk, saya mulai lihat kok banyak orang pacaran di sini. Saya lihat kiri, kanan saya. Kok heran. Cuma saya yang duduk berhadapan sama istri. Yang lain semua duduk bersebelahan. Ya, mereka duduk bersebelahan, laki perempuan. Saya duduk bersebelahan. Sini saya, di tengah meja ada istri. Kok aneh. Salah lagi saya ya. Harusnya saya menyesuaikan dengan budaya di sini, duduk di samping dia. Nah, harus saya pikir, kok kenapa orang Indonesia pacaran duduk bersebelahan? Ya, kalau menikah sudah duduk berhadapan ya. Kalau pacaran duduk bersebelahan, ya. Kalau orang Barat mau pacaran duduk berhadapan. Kenapa kok begitu? Saya pikir aneh ya. Akhirnya saya sadar,
Kalau saya ajak istri saya keluar untuk pacaran, saya dalam tanda kutip sedang wawancara dia ya. Tanda kutip loh ya, ini bukan wawancara. Saya sedang ingin mengenal dia untuk mengambil keputusan. Maukah saya menikah sama dia atau tidak? Saya perlu tahu minatnya apa, visi untuk hidup dia apa, dia suka apa, ya sifatnya seperti apa. Saya perlu untuk diskusi. Saya harus korek informasi supaya saya mengenal siapakah istri saya. Baru saya bisa memutuskan mau nggak sama dia. Tetapi orang Indonesia, kalau pergi pacaran, duduk bersebelahan supaya bisa sama-sama nonton acara TV yang sama. Tidak bicara, hanya bersama. Mau bersama. Mau menikmati kebersamaan itu. Ya. Nah, di sini Rahab mendengar tentang Allah. Mendengar cerita-cerita. Kalau dia mau punya iman, harus mulai dengan mengerti sesuatu. Mengenal siapakah Tuhan. Harus mendengar dulu cerita tentang siapakah Allah. Jadi iman reform mulai dari orang yang mendengar. Dan setelah dia mendengar, dia sadar sesuatu tentang dirinya. Aku orang berdosa. Aku punya masalah. Masalah saya sangat besar. Nah, Rahab, dia tahu persis dia orang berdosa. Profesinya apa? Rahab orang sundal. Nah, ini pasti najis. Kita ada PA wanita di sini. Coba saudara perhatikan. Minggu depan, Vikaris Carlos bicara mengenai Maria. Setelah itu bicara mengenai Lydia. Setelah itu tentang Sebi. Setelah itu tentang Priscilla. Semua tokoh-tokoh wanita yang begitu agung yang luar biasa. Nggak pernah bicara Rahab. Wah, ini wanita sundal. Orangnya nggak benar. Profesinya nggak benar. Pasti dia juga sifatnya tidak benar. Akhirnya, orang menjauhkan diri dari tokoh seperti Rahab karena teladannya nggak bagus. Tapi di sini kita lihat sesuatu yang penting. Rahab sadar dia orang berdosa. Waktu dia dengar tentang Allah yang suci, dia sadar tentang diri dia sendiri. Aku orang najis. Waktu saya baca mengenai perempuan Samaria di kisah dari Yohanes pasal 4, Yesus bicara dengan dia, kalau setiap hari menimba air di sini, tapi embermu bocor. Akhirnya haus lagi, minum lagi, haus lagi. Tapi saya ada air, kalau diminum tidak pernah haus lagi. Dan dia berkata, berilah aku air ini. Yesus bilang, panggil suamimu. Saya baca itu, saya pikir, apa hubungannya? Orang ini udah mau percaya. Langsung aja. Ayo kita berdoa, terima aku di dalam hatimu. Kan langsung begitu. Tapi Yesus tidak. Panggil suami. Kenapa? Apakah suami harus tanda tangan dulu? Enggak. Lama saya mikir, kenapa panggil suami? Panggil suami. Akhirnya saya sadar. Yesus mau menyadari wanita itu bahwa dia orang berdosa. Panggil suami. Ya, aku nggak punya suami. Benar. Kamu udah menikah 6 kali. Yang sekarang kamu tinggal sama orang bukan suamimu. Langsung dia, dia tahu semua keburukan hidup saya. Dia tahu dosa saya. Jadi orang mau bertobat, harus tahu mereka orang berdosa. Kalau tidak tahu mereka orang berdosa, mereka tidak mau solusi. Kenapa banyak remaja di gereja tidak bertobat? Saya tanya jemaat saya sendiri. Di remaja saya, berapa persen sudah percaya kepada Yesus? Mereka sudah dibesarkan di gereja, sekolah minggu dari kecil. Saya tanya anak saya, kamu pembimbing remaja, berapa yang kamu bimbing sudah lahir baru? Dia bilang, Pak, paling banyak 15%. Di remaja kita loh. Hanya 15% anak kita sudah lahir baru. Mungkin salah satu sebabnya, mereka tidak pernah sadar mereka orang berdosa. Sehingga mereka tidak perlu meresponi Yesus. Mereka hanya ikut ya kegiatan di gereja. Tapi kalau mereka sadar mereka orang berdosa, mungkin mereka akan meresponi. Pertama, dia sadar dia orang berdosa. Kedua, dia sadar bahwa dia di bawah hukuman Allah.
Mereka sudah tahu, seluruh kota Yeriko tahu bahwa kota ini akan diserahkan kepada orang Israel. Dia tahu dia orang najis, tinggal di tempat yang akan dihakimi. Akan dimusnahkan. Tetapi bedanya, waktu dia dengar, dia meresponi. Orang lain di kota, waktu dengar, coba tutup pintu, coba membela diri, coba memikirkan aku masih sanggup. Jadi iman reform mulai dengan orang sadar siapakah sifat saya sebenarnya. Aku orang berdosa. Aku tidak mungkin menyelamatkan diri saya sendiri. Jangan-jangan di sini banyak orang yang terus ikut ke gereja, sadar orang berdosa, tetapi masih mengandalkan diri. Aku di tempat yang bagus. Aku bisa semua. Aku tidak perlu Tuhan. Saya cuma ke gereja supaya kelihatan baik. Orang yang hancur akan dosanya akan diberi keselamatan oleh Allah. Maka dia dengar, dia tahu tentang dirinya, mulai dia mengetahui tentang Allah. Apa yang dia mengerti tentang Allah? Sini sangat menarik apa yang dimengerti oleh dia. Dia mulai cerita, kami dengar bagaimana tentara dari Firaun masuk ke laut, akhirnya ditutup dengan air dan semua mati. Israel dikepung, Allah membelah laut, mereka dengan mujizat bisa menyeberang, tentara Firaun itu mati semua, dan dia mengerti sesuatu. Yahweh menyelamatkan. Dia sadar bahwa orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian dia mulai cerita mengenai dua raja, Sihon dan Og. Mereka adalah dua raja yang melawan orang Tuhan. Dan disitulah waktu mereka melawan orang Tuhan, mereka dihakimi oleh Tuhan. Jadi dia percaya, dia mengerti bahwa Allah juga menghakimi. Allah menyelamatkan, Allah menghakimi. Dan dia juga punya isi iman yang ketiga yang dia dengar. Di dalam ayat 11 dia berkata, sebab Tuhan, nah menarik ke sini, Tuhan semua huruf besar. Kalau baca Tuhan, T-nya besar, huruf kecil, itu adalah Elohim. Tetapi di sini, Tuhan yang T-nya besar, semua huruf yang besar, itu Yahweh. Yahweh adalah nama Allah yang dia memperkenalkan diri kepada Musa di dalam semak yang berapi-api. Dan disitulah adalah nama dia yang berhubungan dengan Israel. Justru kita lihat di sini bahwa Rahab, di mulut Rahab sekarang adalah nama pengakuan Allah orang Israel. Dan dia berkata di sini bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Nah ini menarik karena orang Kanaan percaya semua berhala itu lokal, bersifat lokal. Seperti di Indonesia kita ada dukun di sini, kita ada dukun di sana. Kenapa perlu banyak dukun? Karena tiap daerah punya arwah yang berbeda. Punya roh-roh yang berbeda di sana. Jadi di pohon ini, tempat keramat ada arwah berbeda. Di pohon ini ada roh yang berbeda. Di batu ini dan lain sebagainya. Akhirnya, tiap tempat perlu juru kunci. Perlu ada dukun sendiri. Maka di sini ada roh yang berkuasa di daerah sini, tapi tidak berkuasa di sana. Sehingga kita harus ke sana untuk ini. Dan untuk ini beda. Tetapi di sini, Rahab mengaku sesuatu. Bahwa Yahweh, Allahnya Israel, beda dengan Allah kami. Berhala kami. Karena dia berkuasa di langit di atas dan di bumi di bawah. Dia adalah Allah yang memerintah dalam segala tempat dengan segala kuasa. Nah, apa yang dimengerti oleh Rahab? Karena ini isi iman reform. Dia mengerti apa? Allah itu satu, dia memerintah segala sesuatu. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia menghakimi orang berdosa. Tetapi Allah menyelamatkan orang yang bertobat. Ini adalah iman yang diberitakan kepada dunia ini. Ini adalah Injil yang kita membawa kepada orang lain. Anda orang berdosa. Anda akan dihakimi oleh Tuhan. Tetapi Allah yang menghakimimu
sudah mempersiapkan cara menyelamatkanmu. Maukah menerima atau tidak? Maka di sini kita lihat bahwa iman timbul dari hati Rahab karena apa yang dia mengerti. Apa menjadi reaksi Rahab? Seperti saya katakan, orang Yeriko mengerti hal yang sama. Mereka semua sudah dengar selama 40 tahun, warga di Yeriko sudah mendengar cerita ini, tetapi tidak bertobat. Mereka masih berpikir, aku bisa. Mereka tidak melihat dosa mereka begitu jijik. Mereka tidak melihat keterbatasan mereka. Mereka masih berpikir, aku masih sanggup. Mereka mungkin berpikir seperti karyawan yang dipecat. Hari Jumat dipecat, hari Senin masuk kantor lagi. Pernah lihat karyawan seperti itu? Saya tahu beberapa orang, saya kenal beberapa orang dipecat hari Jumat, hari Senin masuk kantor. Setelah masuk kantor, bos bilang, Kate, kenapa kamu di sini? Udah dipecat. Cobalah Pak, kasih kesempatan lagi. Selasa datang lagi, Rabu datang lagi. Akhirnya ya sudahlah, kamu coba kerja lagi. Mungkin kita merasa kalau saya coba nekat aja, terus datang, saya ketok di pintu surga. Ayo, jangan ditutup terus. Aku menyesal, akhirnya Tuhan ya sudahlah, Petrus bukalah, biar dia masuk. Di surga tidak seperti itu. Hanya ada satu cara. Orang Yeriko bertahun-tahun berusaha menyelamatkan diri. Percaya akan kehebatan mereka. Percaya akan kebesaran tembok mereka. Tetapi Allah menyediakan cara berbeda untuk orang yang berserah kepada dia. Rahab, dia berkata, waktu diserbu, waktu kota ini ditaklukkan, selamatkanlah aku. Akhirnya mereka lihat ada benam di situ, kirmisi. Dan dia berkata, kalau benam ini gantung di jendelamu, semua isi rumah itu akan kami selamatkan. Kenapa? Itu adalah cara Allah. Cara Allah. Benam ini mungkin itu kontras. Ya, merah dengan abu-abu. Merah dengan yang coklat di situ dari tembok tanah debu. Supaya waktu keliling, Israel lihat, itu jendelanya. Terus putar lagi, ini jendelanya. Selamatkan mereka. Mungkin Yosua panggil kedua intai. Masih ingat nggak mereka? Ini tempatnya. Hati-hati loh. 7 kali diingat. Sehingga waktu kota itu jatuh runtuh, disitulah mereka lihat. Harus selamatkan mereka yang di dalam. Mereka yang di dalam yang selamat. Mereka yang di luar tidak selamat. Sama, Batra Nuh. Semua di dalam Batra selamat. Semua yang di luar tidak selamat. Hari Paskah, waktu Israel memberi darah di atas ambang pintu mereka. Semua yang ada di dalam rumah selamat. Semua yang di luar tidak selamat. Ini adalah Injil. Orang mengerti Allah menghakimi, orang juga mengerti Allah menyelamatkan. Sehingga mereka yang selamat adalah orang yang lari kepada Dia. Lari kepada salib. Memegang keras kepada salib. Kenapa? Karena hanya di salib ini aku selamat. Rahab tidak pernah diinjili orang. Rahab tidak punya kitab suci. Rahab tidak pernah menerima traktat. Rahab tidak pernah hadir di KKR sekolah minggu. Rahab tidak pernah nonton film Yesus, tetapi Rahab bisa punya iman reform yang menyelamatkan dia. Iman kepada Kristus yang menyelamatkan dia. Saya tidak tahu kita di sini. Kita bisa dengar cerita ini, tetapi miss the point. Tidak memahami main pointnya apa di sini. Apa menjadi main point dari Rahab adalah kita harus beriman kepada Allah. Biasanya, dan ini terjadi setelah kebaktian pertama. Waktu jabat tangan, orang keluar. Ada seorang bapa bilang, bagaimana dengan ayat 4 dan 5? Kebohongan Rahab. He missed the point. Dia tidak mengerti. Saya bilang, Bapak tunggu. Tadi saya jawab, dia nggak tunggu. Kabur. Jangan-jangan kita duduk di sini dan merasa
Gimana bohongnya ini? Karena bohongnya itu bukan poinnya di sini. Rahab orang berdosa, dia juga berdosa. Dia berbohong itu dosa. Selesai. Kita semua tahu itu dosa. Orang Kristen masih berbuat dosa, betul? Pendeta pun masih berbuat dosa. Tapi kita setiap kali berdosa, lari kepada salib untuk pengampunan. Saya ada satu jemaat. Orang tuanya, mamanya, dia orang partai Islam keras. Dia tiap minggu ikut ibadah di tempat saya. Minggu lalu dia berkata kepada saya, Pak, aku sedang belajar Alkitab di sini. Aku sedang mengenal Yesus. Tapi tiap kali mau ke gereja, saya ditanya mama saya, Anda kemana sekarang? Saya harus bohong kepada dia. Saya ke tempat lain padahal saya ke gereja. Terus menarik, orang ini belum Kristen. Dia yang jawab, masa saya mau pergi cari kebenaran, saya harus berbohong. Dia seperti Rahab. Dia tahu bohong itu salah. Dia tahu dia tidak boleh lagi. Dan suatu ketika dia harus jujur, dia harus menempatkan diri di situ, aku ikut Tuhan. Jangan kita fokus kepada ayat 45, sehingga apa yang penting di sini di ayat 9-12. Allah menyelamatkan orang berdosa. Itu yang penting. Kita orang reform kayak nggak ngerti semua. Baca cari satu isu kecil itu namanya Farisi. Farisi cari semua ular kecil padahal mereka nggak bisa lihat Yesus. Di pasal ini ada Yesus. Ayat 9 sampai ayat 12. Mengenal Allah yang mengasihi orang berdosa. Bertobatlah. Tetapi kita orang Farisi cuma lihat bagaimana bohong. Itu tidak dijawab di sini, nggak perlu dibahas. Bikin aja seminar nanti. Tetapi pertanyaan yang penting adalah, kamu mau cari Yesus atau kamu mau jadi orang Farisi? Kamu mau hidup benar atau mau hidup untuk dirimu? Rahab lari kepada Kristus. Buktinya apa? Langsung ada buah pertobatan. Seperti speak kemarin, ciptaan baru. Ada buah pertobatan. Apa menjadi buah pertobatan dari kehidupan Rahab? Pertama, dia dapat status baru. Rahab setelah selamat, dibawa masuk di perkemahan Israel, dan sesuatu yang sangat menarik terjadi. Rahab menikah dengan putra orang besar di Israel. Anak seorang pemimpin di Israel. Coba, maaf ya. Kalau anak laki-lakimu pulang ke rumah bawa pelacur, aku mau menikah sama dia. Kasih enggak? Bangga enggak? Rela enggak? Rahab, setelah dia ikut Allah, Yahweh, setelah menjadi bagian di dalam Israel, Rahab diberi status baru. Dia menjadi sama seperti orang lain. Masa lalu dilupakan, sekarang dia punya status baru. Aku orang Israel, aku bagian di dalam komunitas orang percaya. Dan Bapak Ibu, hal yang sama terjadi dengan Anda waktu bertobat. Waktu Anda ikut Yesus, satu mujizat terjadi. Statusmu berubah. Dari musuh Allah menjadi anak Allah. Jangan lihat terus dari segi horizontal. Aku punya baju yang baik, aku orang sopan, saya dibanding dia lebih baik. Kalau orang bertobat, lihat secara vertikal. Aku musuh Allah. Aku layak dihukum oleh Allah. Aku orang berdosa. Tetapi Allah berkata, masuk. Masuk ke rumah. Status bukan pembantu. Status bukan penjaga pintu. Kamu duduk di meja dengan saya. Kenapa? Kamu anakku. Kamu jadi anak Allah. Anda dikasihi oleh Tuhan. Punya status yang paling tinggi. Seperti Rahab, pelacur, masuk ke dalam dan bukan menikah sama orang yang tidak laku di Israel.
Dia menikah sama kepala suku punya anak. Karena dia adalah anak Allah. Dia adalah orang yang dipilih oleh Allah. Kita lihat perubahan hidup dari Rahab di mana? Karena dia membela orang Tuhan. Mulai memikirkan tentang Tuhan dan karyawan, bukan tentang kenyamanan sendiri. Mungkin salah satu buah pertobatan dari Anda adalah apa? Anda mulai melihat, aku tidak lagi bersifat egois. Tetapi sekarang saya berpikir tentang Tuhan, tentang gereja, tentang orang miskin. Aku mau bayar harga untuk menolong mereka. Buah pertobatannya nyata di dalam hidup mereka. Kemarin saya bertemu, beberapa hari yang lalu, kemarinnya Jawa ya. Kemarin saya bertemu ya. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang wanita. Dia datang, saya kenal pertama kali di Karawaci waktu kami konser, Amanda, Ibu Linkan, saya dan teman mereka, kami konser di sana. Kemudian dia orang Muslim yang datang. Terus dia sedang ikut beberapa bulan ke PA di sana, ke pemuda di Karawaci. Dia dibawa oleh seorang teman. Setelah itu beberapa hari yang lalu bertemu saya. Dia datang, dia bawa pertanyaan banyak sekali. Dia udah tulis semua. Ya. Dia mulai baca pertanyaan. 1 saya jawab, 2 saya jawab. Ketiga saya pikir waktu ini nggak mungkin cukup. Tetapi saya kira-kira mulai menebak apa yang menjadi isi dari pertanyaan-pertanyaan dia. Dia berpikir begini, Pak, aku banyak tahu tentang Yesus. Bagaimana saya tahu saya selamat? Saya kira itu pertanyaan relevan buat kita semua. Kita di sini orang pintar. Orang banyak tahu. Saya sendiri, saya ke gereja tiap minggu, sekolah minggu tiap minggu. Saya tahu semua. Saya mengerti semua cerita karena saya juga orang pintar. Dia tanya, bagaimana saya tahu saya orang Kristen? Saya tahu bagaimana saya mengerti saya orang Kristen. Saya mulai tanya balik kepada dia. Saya mau tanya kamu beberapa hal. Kamu yakin Yesus adalah Tuhan atau tidak? Percaya. Kamu tahu bahwa amal, ibadah tidak bisa menyelamatkan? Pahala, kebaikan tidak bisa menyelamatkanmu? Saya tahu. Hanya dengan Kristus yang menerima kita, mengampuni dosa kita bisa selamat. Saya tahu. Apakah kamu yakin Kristus mati, dipaku di atas kayu salib, dia mati dan dia bangkit dan sekarang ada di surga? Kamu percaya? Percaya. Saya baca Roma 10 ayat 9 kepada dia. Kalau kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati bahwa Allah membangkitkan dia di antara orang mati, kamu akan selamat. Saya bilang hari ini kamu yakin akan keselamatanmu. Kenapa? Allah sendiri mengatakan itu di dalam hidupmu. Maka bagaimana dengan kita di sini? Apakah kita hanya tahu atau kita yakin? Apakah kita menipu diri bertahun-tahun bahwa tembok kota ini sudah besar, sudah tebal, aku aman. Padahal Anda menuju kebinasaan. Biar imannya Rahab mengingatkan kita kembali bahwa sudah waktunya lari kepada Kristus. Karena hanya dengan mengaku dia dan percaya dalam hatimu, Anda bisa selamat. Iman reform. Dari iman reform menimbulkan semangat Injili. Perempuan ini yang saya layani beberapa hari yang lalu, setelah terima Yesus, dia nangis-nangis. Setelah dia terima Yesus dengan saya, dia yakin akan keselamatan. Dia ajukan pertanyaan menarik sekali kepada saya. Belum pernah dari semua orang yang bertobat melalui pelayanan saya, belum pernah ada orang yang bertanya begini, Pak, karena sekarang saya orang percaya, saya orang Kristen, apa yang saya harus lakukan? Mengerti dia. Apa yang saya harus lakukan? Iman reform mengakibatkan kita bertindak, bergerak. Langsung dia bertanya, apa yang saya harus lakukan? Mulai saya ceritakan bagaimana kita harus tinggalkan dosa, hidup suci, beribadah dengan Tuhan, dan harus kita bersaksi kepada orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Rahab. Hal pertama setelah dia percaya adalah apa? Langsung dia tanya,
Bisa nggak mama papa saya selamat? Bisa nggak saudara laki-laki dan perempuan saya selamat? Langsung hal yang pertama dia berpikir apa? Bagaimana orang sekeliling saya? Coba bayangkan. Kalau anaknya jadi orang sundal, berarti orang tua dan keluarga besar mungkin hanya ada dua sikap terhadap dia. Satu, mungkin mereka sikapnya tidak mengasihi anak mereka, mereka bodoh amat biar aja anak itu menderita. Nggak ada upaya dari mereka membawa anak mereka yang sundal ini hidup sebagai pelacur untuk membawa dia kembali hidup benar. Keluarga cuci tangan sama dia. Atau opsi yang kedua, keluarga pikir, wah kami semua miskin ya, nggak ada makanan. Ya sudah, biar si Rahab, kami suruh melacur. Uang itu buat kami punya makanan. Bayar kosan kami. Mungkin kalau mereka tidak peduli cuek sama dia, mereka justru berbuat jahat terhadap anak mereka dengan mendorong dia melacur. Coba bayangkan sakit hatinya Rahab terhadap keluarga. Tetapi hal pertama setelah dia bertobat adalah apa? Tuhan selamatkan mereka. Jangan membiarkan kepahitan masa lalu menjatuhkan semangatmu untuk mengasihi Tuhan. Justru mereka, orang tuamu, adikmu, kakakmu, mereka juga orang berdosa. Mereka perlu Injil dari Anda. Jangan karena pernah mereka jahat sama Anda udahlah, aku nggak mau sama dia. Orang yang bertobat langsung memikirkan bagaimana yang paling dekat kepada saya. Mereka juga harus diinjili. Orang yang bertobat berpikir, bagaimana dengan mereka yang dikecilkan? Bagaimana supaya mereka juga yang dibuang dari masyarakat, supaya mereka juga bisa diterima? Ingat Yesus, perempuan Samaria, Yohanes pasal 4. Perempuan ini tidak benar, akhirnya dia melarikan diri, dia ambil air pada saat siang terik, supaya dia nggak harus berkumpul sama perempuan lain. Dia dibuang. Yesus mencari dia. Seperti Rahab. Sama-sama perempuan sundal. Sama-sama dicari. Murid Kristus kembali. Lihat Yesus bicara sama perempuan sundal ini. Orang Samaria. Perempuan yang gak beres. Kenapa Yesus bicara sama dia? Tetapi justru Injil untuk orang yang dikucilkan. Injil untuk mereka yang tidak masuk golongan kita di sini. Orang reform mengerti. Injil juga untuk mereka. Bukan hanya untuk suku kita. Dan orang reform mengerti bahwa Injil untuk seluruh dunia. Yeriko itu seperti dunia. Yeriko berpikir, aku sanggup karena kehebatan saya. Kita lihat dunia ini. Tiongkok, kami sanggup. Kenapa? Kami negara hebat. Rusia merasa, kami sanggup, kami hebat. Tapi Injil untuk orang Rusia, Injil untuk orang Tiongkok, Injil untuk orang Jepang, Injil untuk orang Arab Saudi, Injil untuk setiap orang. Karena Injil harus diberitakan supaya nama Kristus dipuji dan dihormati. Semangat Injili adalah semangat menjangkau keluarga, menjangkau orang yang dikucilkan, menjangkau orang di seluruh dunia. Bukankah itu yang Yesus berkata sebelum dia naik ke surga? Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Aku akan berikan Roh Kudus. Anda akan terima kuasa. Dan Anda akan menjadi saksiku di Yudea dan Yerusalem. Itu keluarga kita. Dan di Samaria, itu orang yang dikucilkan. Yang suku-suku sekeliling kita yang mirip tetapi beda. Dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Tuhan mau pakai kita. Supaya kota Jakarta kembali kepada Tuhan. Tuhan mau pakai Anda. Supaya keluargamu kembali kepada Tuhan. Tuhan mau pakai Anda. Supaya dunia ini penuh dengan berita Injil demi kemuliaan nama Allah. Kerajaanmu datanglah. Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Marilah kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur karena di dalam cerita Rahab kami ingat akan keturunan dari Rahab, yaitu Mesias yang akan datang menghapus dosa dunia. Kami teringat bahwa Engkau sedang memanggil manusia untuk lari kepada Kristus untuk selamat. Dan mungkin hari ini di antara kami yang sudah lama menyembunyikan diri di belakang tembok kehebatan kami, Tuhan, hari ini biar kami bertobat. Biar kami hari ini sadar siapakah diri kami di hadapan Engkau. Biar kami bertobat dan kembali kepadamu. Tapi Tuhan juga bakarlah hati kami. Masih banyak orang, baik di sekolah minggu kami, di remaja kami yang belum mengenal Engkau. Masih tetangga, keluarga besar kami yang masih belum mengenal Engkau. Karyawan kami, teman-teman kami. Seperti kita telah berdoa hari ini di dalam ibadah kami untuk orang di Sumatera. Tuhan, selamatkanlah mereka. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi bukan orang reform, tapi orang reform Injili. Biar namamu dipermuliakan. Biar Engkau menerima segala hormat dan puji yang layak Engkau terima. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan, kita ikrar pengakuan iman rasuli. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk dan saya serahkan ke Vikaris Carlos. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita mengucap syukur ya untuk pelayanan dari Pendeta Michael Desmore dengan Amanda Desmore pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, Pendeta Andreas Un sedang melayani di Pekanbaru dan beliau menitipkan beberapa hal yang boleh ditekankan. Yang pertama, di stand buku Momentum di lantai pertama ada tersedia 2 buku yang ditulis oleh Pendeta Michael Densmore. Yang pertama ditetapkan untuk menghasilkan buah, dan yang kedua bukunya sedang dipinjam, Injil bagi Free Thinker. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan berkat juga dari tulisan Pak Michael Densmore, boleh ke lantai 1 mendapatkan 2 buku ini. Dan yang ketiga ada buklet dari Pelayan yang Mengasihani Diri dari Bapak Pendeta Stephen Tong. Tadi sudah diumumkan dan diingatkan sekali lagi untuk pembinaan penatalayan pada tanggal 4 September. Setiap kita yang hadir wajib terlebih dahulu membaca buku ini. Tentu ketika saya baca juga ini bukan hanya mencerahkan pikiran kita, tapi sangat menghangatkan hati kita. Tadi pelayanan tulisan-tulisan Bapak Pendeta Stephen Tong. Yang kedua, mendorong dan mengingatkan juga Bapak Ibu sekalian, pelayanan penginjilan ke sekolah-sekolah KKR Regional Alor pada tanggal 14 sampai 19 Oktober. Bapak Ibu sekalian, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera untuk mendaftar ataupun jika ada pertanyaan seputar KKR Regional. Mari kita tidak menunda-nunda, yang sudah menggumulkan boleh mendaftar agar kita memiliki waktu yang cukup, bukan hanya untuk mempersiapkan hati kita, tapi mempersiapkan juga untuk skill kita memberitakan Injil kepada anak-anak SD, SMP ataupun SMA. Yang ketiga, mengundang Bapak Ibu sekalian, mari kita boleh bersekutu bersama-sama dalam persekutuan wilayah pada hari Sabtu tanggal 7 September. Ada 5 wilayah di sana, Bapak Ibu boleh foto brosur ini, daerah Kepaduri, Puri Perbun, Meruya, Alfa Cengkareng. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum terdaftar di dalam WA Group, daerah yang paling dekat Bapak Ibu boleh kontak nama dan nomor HP yang tertera untuk mendapatkan informasi lokasi rumah di mana. Yang keempat, mengingatkan juga ada seminar kebangunan rohani sejati di zaman media sosial yang dibawakan oleh Pendeta Andreas Stephen Un.
beliau adakan di Kebun Jeruk, saya percaya sangat memberkati dan juga akan diadakan di Pekanbaru pada tanggal 31 Agustus. Kita yang memiliki relasi, kenalan di Pekanbaru, mari kita boleh sampaikan informasi ini kepada mereka dan juga kita doakan agar gereja-gereja di Pekanbaru juga boleh Tuhan titipkan satu beban mendoakan kebangunan rohani. Terakhir, mengingatkan juga untuk student Bible Study dalam seri yang baru akan dimulai kembali tanggal 27 Agustus dengan seri besar Pemuda, Uang, dan Pertanyaan Masa Depan. Tema tanggal 27 Agustus pukul 6 sore lewat Zoom ialah Pensiun Dini, Kebebasan Finansial atau Jebakan Kenyamanan, dibawakan oleh Vikaris Joshua.